Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Mi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk menyiapkan pembelajaran pada hari ini dan siapkan alat tulis juga buku temanya ya. Hari ini kita memasuki tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 pembelajaran ketiga. Mari kita simak. Sistem tanam paksa. Di sini ada orang Belanda yaitu Van den Bosch. Pada masa penjajahan Belanda, Van den Bosch ini dilantik menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830. Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa. Ketentuan sistem tanam paksa antara lain, yang pertama, petani harus menanami 1/5 bagian tanahnya dengan jenis tanaman yang sudah ditentukan. Yang kedua, tanah yang telah ditanami tanaman wajib bebas dari pajak. Yang ketiga, hasil tanaman harus dijual kepada Belanda. Yang keempat, kerusakan tanaman menjadi tanggungan pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini merupakan suatu sistem tanam paksa yang dilakukan atau dipelopori oleh bangsa Belanda yaitu Van den Bosch. Oke, di halaman 21 ada teks Ayo Membaca. Pada awal perlawanan terhadap penjajah, bangsa Indonesia ini banyak mengalami kegagalan. Banyak penyebab terjadinya kegagalan tersebut. Salah satunya yaitu kurangnya persatuan di Indonesia. Karena kita kalau tidak memiliki persatuan yang kuat, kita tidak bisa melawan penjajah. Karena di Indonesia ini berbagai macam suku, agama, dan budaya. Sementara semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menyatakan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jika hal itu benar-benar tertanam dalam tiap-tiap warga negara, tentu akan tercipta persatuan yang kuat untuk melawan penjajahan. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita tidak dapat memungkiri bahwa keberagaman sosial dan budaya adalah keniscayaan. Oleh karena itu, sikap toleransi dan saling menghargai harus ditanamkan pada diri setiap warga negara Indonesia. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri dan bisa membaca kembali teks suatu bacaan yang ada pada di layar ini di halaman 21 ya. Selanjutnya di sini ada gambar tokoh Sultan Agung Hanyakrokusumo. Sultan Agung ini adalah Raja Mataram Islam. Ia bercita-cita ingin meluaskan daerah kekuasaannya. Di lain pihak, VOC telah berkuasai di Batavia. VOC juga berusaha memperluas kekuasaan di Pulau Jawa. Dengan demikian, VOC menjadi penghalang cita-cita Sultan Agung. Oleh karena itu, Sultan Agung berusaha mengusir VOC dari Batavia. Nah, di sini Sultan Agung ini melakukan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali. Serangan pertama itu dilakukan pada tahun 1628. Sultan Agung ini mengirim pasukannya di bawah pimpinan Tumenggung Bauraksa. Nah, Tumenggung Bauraksa ini dibantu oleh Dipati Ukur dan Tumenggung Sura Agul-Agul. Nah, di sini kalian bisa membaca kembali sejarah dari perlawanan Sultan Agung Hanyakrokusumo. Jadi Sultan Agung ini bercita-cita ingin sekali meluaskan daerah kekuasaannya. Jadi dia ini ingin merebut kekuasaan dari VOC yang telah berkuasa di Batavia. Sungguh mulia ya cita-cita Sultan Agung ini untuk melawan penjajah. Syarat kalimat efektif. Pada dasarnya, ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Tetapi di sini Miss menjelaskan 2. Yang pertama syaratnya itu sesuai EYD. Nah, sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Jadi, sebuah kata atau kalimat efektif ini harus sesuai ejaan dan menggunakan penggunaan tanda baca yang tepat. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jadi suatu kalimat ini harus disusun secara sistematis.
Untuk tugas ada di halaman 22. Di sini kalian menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila pertama Pancasila di sekolah dan juga contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila pertama Pancasila di masyarakat. Oke, itu saja yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.